warga intelektual sekalian. Jadi guys, ada sebuah berita yang sangat viral di media sosial di mana konon katanya Netanyahu meninggal guys. Wow, wow, wow. Luar biasa. Dan berita ini sudah ada di media India, kemudian media-media internasional ya. Kemudian di Indonesia ada seorang cendekiawan yang ya lumayan lah ya, lumayan cerdas menurut saya pribadi. Tapi dia bikin status dengan tulisan breaking news, Netanyahu meninggal dibombardir oleh Iran katanya guys. Wow, wow, wow. Luar biasa. Nah, yang jadi pertanyaan, bagaimana fakta yang sebenarnya? Kenapa orang Indonesia itu menginginkan kematian daripada Netanyahu? Kenapa? Kenapa orang Indonesia itu benci banget dengan Netanyahu? Apakah ini ada hubungannya dengan Gaza gitu? Apakah ada hubungannya dengan Palestina gitu? Ya, jadi kalau kita berpikir secara rasional, ini kan nggak masuk akal ya. Kok bisa ada suatu kaum yang membenci seseorang itu tanpa alasan yang jelas ya? Kalau misalnya mengatakan, oh Netanyahu itu melakukan kejahatan di Gaza misalnya, bla bla. Oke, saya di sini tidak berpihak ya. Saya berpihak pada kebenaran. Nanti akan saya bongkar ya fakta yang sebenarnya. Kemudian kalau bicara tentang kejahatan, menurut saya pribadi itu ada yang lebih jahat daripada Netanyahu tanpa kita sadari. Siapa itu? Kemudian, benarkah Netanyahu ini meninggal atau tidak? Jadi ada berita-berita yang sangat-sangat prestisius ya di kancah internasional yang memberitakan bahwa Netanyahu ini meninggal guys. Ya, jadi ada informasi yang mengatakan bahwa ketika Netanyahu mengumumkan kematian daripada Ayatollah, lalu Iran membombardir Israel dan apartemen daripada Netanyahu ini kena. Itu ada berita di media sosial ya. Kemudian jarak antara pengumuman kematian daripada Ayatollah Khamenei itu ketika Netanyahu mengumumkan kematian daripada Ayatollah Khamenei sampai sekarang ini Netanyahu itu nggak kelihatan gitu, nggak muncul gitu. Ada yang mengatakan dia sembunyi di bunker, ada yang mengatakan sudah meninggal, ya, ada yang mengatakan kematiannya dipalsukan, ada yang mengatakan dia sembunyi di Amerika, ada yang mengatakan dia liburan dan lain sebagainya. Jadi simpang siur gitu. Nah, yang jadi pertanyaan, bagaimana fakta yang sebenarnya? Apakah Netanyahu itu benar-benar meninggal atau tidak? Jadi berita yang mengatakan bahwa Netanyahu meninggal, saya baca postingan atau status daripada seorang cendekiawan dari Indonesia bernama Pak Mubarok ya. Pak Mubarok ini lumayan cerdas menurut saya pribadi, tapi kenapa dia bikin status seperti itu ya? Kemudian selain itu berita-berita dari India juga mengatakan seperti itu. Kemudian di media sosial juga ada yang mengatakan bahwa oh ini benar ya kematian daripada Netanyahu gitu. Nah, ketika saya cek fakta, ternyata ini beritanya klaim sepihak, tidak terkonfirmasi. Gak ada bukti yang mengatakan bahwa Netanyahu itu meninggal. Jadi berita-berita yang beredar di media sosial itu berita sepihak. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa warga Konoha itu sangat menginginkan kematian daripada Netanyahu? Padahal kalau masalah kejahatan, kalau misalnya ada yang mengatakan Netanyahu itu jahat, Stalin itu lebih jahat daripada Netanyahu guys. Ya, tanpa kita sadari. Stalin, cek data. Ini jarang dibongkar guys. Stalin itu lebih jahat daripada Om Kumis yang ada di Jerman sekalipun. Stalin itu jahatnya luar biasa. Tapi ini jarang dibongkar. Tapi kita tidak pernah membenci Stalin kan. Ya, walaupun dia membunuh banyak banget orang ya. Bukan ratusan ribu, jutaan gitu. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa bisa seperti itu? Kenapa kita lebih membenci Netanyahu daripada Stalin? Padahal Netanyahu itu ya nggak pernah tuh yang membunuh orang sampai jutaan gitu. Jadi kalau kita bicara tentang kemanusiaan, harusnya kita lebih membenci yang namanya Stalin daripada Netanyahu. Ya, di sini saya tidak berpihak pada Israel ya. Jangan berpikir bahwa saya oten ya. Jangan berpikir bahwa saya itu Zionis. Enggak. Jadi mari kita urai masalah ini dari sudut pandang yang paling logis ya. Jadi jangan ini dulu guys ya, jangan kepanasan dulu gitu ya, jangan ada sentimen dulu gitu ya. Ya, kosongkan dulu pikiran kita gitu ya. Kita
melihat masalah ini dari sudut pandang yang paling logis gitu ya. Tidak ada tendensi saya bukan Kristen, saya bukan Yahudi, jadi nggak ada kepentingan membela Yahudi atau Netanyahu di sini ya. Jadi gini, kalau misalnya ada yang mengatakan bahwa Netanyahu itu jahat karena menjahati Palestina ya dan lain sebagainya, ya biasanya kan alasannya seperti itu ya, karena banyak orang yang meninggal di Palestina, di Gaza dan sebagainya ya, ada puluhan ribu orang meninggal gitu ya. Walaupun ya kejahatan daripada Stalin itu lebih banyak ya daripada Netanyahu, tapi kita lebih benci dengan Netanyahu. Ada berbagai faktor ya. Faktor yang pertama itu kalau kita berpikir secara rasional, kita di framing oleh para pemuka-pemuka agama. Itu yang pertama dulu ya. Para pemuka-pemuka agama itu mereka memframing kita itu dengan cara yang tidak rasional gitu ya. Cukup imani saja gitu ya. Jadi para pemuka agama itu berpikir bahwa ya orang Israel itu jahat gitu ya. Orang Amerika itu jahat. Ya, seperti yang saya katakan di video saya sebelumnya. Jadi gini, analoginya seperti ini. Kalau kita analogikan Israel ini dengan pesantren misalnya, katakanlah misalnya nih di Israel itu ada orang jahat misalnya, katakanlah misalnya nih Netanyahu jahat misalnya, ya ada sekitar 100 orang jahat di Israel misalnya, atau 1000 deh gitu ya, ada 1000 orang yang jahat di Israel, ya 1000 dari 1 juta orang. Kalau kita bandingkan dengan misalnya dengan pesantren, menurut data ada banyak lulusan daripada pesantren itu yang radikal. Seperti Ali Imran, Amroji, dan lain sebagainya. Itu lulusan pesantren, guys. Nah, kalau saya mengatakan lulusan pesantren itu semuanya radikal, pasti nggak terima kan? Orang Indonesia nggak terima kan? Jadi ini standar ganda, guys. Tapi kalau saya mengatakan orang Israel itu semuanya jahat ya, walaupun yang jahat itu cuma 100 orang atau 1000 orang gitu. Jutaan orang Israel itu kalau saya mengatakan, oh itu jahat semuanya, pasti terima tuh ya. Orang Indonesia pasti terima gitu. Jadi ini standar ganda guys. Karena gini ya, kita tidak bisa menilai suatu negara, suatu kaum ya, atau suatu etnis itu hanya melihat dari cuman beberapa orang gitu ya, cuman ratusan orang gitu. Jadi standar ganda banget. Kalau saya mengatakan bahwa lulusan pesantren itu banyak yang radikal, sehingga saya menyimpulkan bahwa semua lulusan pesantren itu radikal gitu. Pasti banyak orang yang marah kan? Tapi kalau saya mengatakan orang Israel itu ada yang jahat, ada sekitar 100 orang yang jahat ya, termasuk Netanyahu misalnya ya. Contoh, ini hanya contoh ya. Ya, ibaratnya ya. Terus kalau saya mengatakan, oh semua orang Israel itu jahat, kita nggak boleh ya menjalin hubungan kerjasama dengan mereka, ya, diplomasi ditutup dan sebagainya. Maka orang Indonesia pasti setuju gitu. Jadi ini standar ganda ya, tanpa kita sadari. Ya, ini namanya kepicikan dalam berpikir, licik dalam berpikir. Kenapa bisa seperti itu? Karena dari kecil kita sudah didoktrin untuk membenci Israel gitu, sehingga kita tidak ada kemauan untuk bertanya apakah yang saya percaya ini benar atau tidak gitu. Tidak bisa dikonfirmasi. Maksudnya tidak mau mengkonfirmasi gitu ya. Kemudian kalau kita bicara tentang kejujuran ya, saya tidak berpihak pada Israel di sini ya. Kalau misalnya kita bandingkan Israel dengan Gaza misalnya, mana yang paling banyak menembakkan rudal, roket atau peledak gitu ya ke Israel? Kalau kita bicara tentang persentase data, ya mulai dari dulu ya, lebih banyak rudal-rudal daripada Gaza melalui Iran ya. Iran sebenarnya yang membiayai ya, atau bikin proksi hama di Gaza ya, walaupun banyak orang yang tidak sadar ya. Makanya Israel menyerang Iran ya. Jadi sebenarnya kalau dihitung-hitung lebih banyak rudal daripada Gaza. Uang donasi kita itu kan dibeliin rudal sama hama tanpa kita sadari, ya kan? Cuman kalau saya ngomong seperti ini nanti pasti banyak nanti yang marah-marah. Jadi mereka itu dapat donasi beli rudal ya, bikin rudal dan sebagainya ya, sehingga rudalnya banyak ya, lalu ditembakkan ke Israel. Kalau misalnya mengatakan, kok Israel sekarang masih hidup, kok Israel masih ada sekarang di dunia ini, kok mereka belum hancur kalau lebih banyak rudal-rudal dari Gaza gitu. Nah, faktanya Israel itu kan pakai Iron Dome ya. Beda dengan Gaza. Gaza itu nggak pakai Iron Dome ya. Ada penangkisnya gitu ya. Ketika ada rudal Gaza masuk ke Israel, maka akan ditangkis ya menggunakan Iron Dome.
Ya. Jadi kalau Israel membalas misalnya atau katakanlah memulai gitu ya, memulai serangan ke Gaza, biasanya itu tepat sasaran. Kenapa? Karena nggak ada Iron Dome di Gaza. Ya, Israel punya Iron Dome, Gaza nggak punya Iron Dome, sehingga ya kelihatannya lebih banyak korban di Gaza. Kalau Israel itu nggak punya Iron Dome, maka akan lebih banyak orang Israel yang meninggal. Itu secara logis, guys. Ini jarang dibongkar, guys. Ya. Di Indonesia jarang banget orang yang bongkar ini. Mungkin saya kali ya satu-satunya yang bongkar ini. Ini menurut data, guys. Ya, jadi kita harus berpikir gitu. Saya tuh suka merenung gitu ya, berpikir. Kalau misalnya ada berita gitu, saya tuh biasanya nggak terima dulu gitu ya. Saya memikirkan dulu ya, riset dulu gitu ya. Berpikir ya, mengeluarkan energi gitu ya. Berpikir itu kan mengeluarkan energi ya, harus mengeritkan dahi gitu ya, harus nyari data, referensi, itu kan capek ya sebenarnya. Ya walaupun capek ya, karena saya sudah biasa gitu ya, riset ya, ya berpikir sejauh ini gitu. Bukan berarti saya cerdas ya, saya tidak mengatakan saya cerdas ya. Jadi gitu guys ya. Kalau dihitung-hitung gitu ya, siapa yang paling jahat? Yang paling jahat itu sebenarnya Gaza tanpa kita sadari. Kalau rudal mereka itu ya sampai ke Israel tanpa ditangkis dengan Iron Dome, ya maka akan lebih banyak korban di Israel guys, tanpa kita sadari. Ya menurut data itu ya lebih banyak rudal daripada Gaza ditembakkan. Cuman ya biasanya ditangkis gitu ya, kemudian nggak akurat gitu ya. Itu yang pertama ya. Kemudian kalau kita bandingkan dengan Iran, bagaimana dengan Iran? Iran juga seperti itu. Kalau kita bandingkan rudal Iran atau roket atau drone Iran itu lebih banyak nyampe ke Israel daripada Israel menembakkan rudal ke Iran. Cuman ya Israel itu tepat sasaran ya, jarang meleset. Sementara rudal-rudal daripada Iran itu banyak yang meleset, ada yang ke sawah, ada yang ke toilet umum, ada yang ke hutan dan sebagainya. Pokoknya nggak tepat sasaran gitu ya. Kalau itu tepat sasaran ya, dengan jumlah persentase yang banyak ya, maka Israel itu akan hapus dari peta dunia sebenarnya. Nah yang jadi pertanyaan, siapa yang paling jahat? Yang paling jahat itu Iran. Kenapa rudal mereka itu paling banyak ditembakkan? Jadi kalau Israel menggunakan hal yang sama terhadap Gaza dan terhadap Iran, misalnya nih, ya, yang ditembakkan Iran itu misalnya 1000 rudal gitu ya, lalu Israel membalas dengan 1000 rudal, ya hancur itu Iran tanpa kita sadari. Ya kalau sama-sama gitu ya. Cuman perbedaan daripada Israel itu mereka menggunakan yang namanya Iron Dome gitu. Cuman kalau saya ngomong seperti ini nanti pasti banyak yang berpikir saya, oh kamu membela Israel. Enggak, saya enggak membela Israel. Ya, saya nggak ada urusan dengan Israel ya. Saya tuh sering mengkritik Israel ya. Bahkan saya dimarah-marahin teman-teman Kristen kalau saya kritik Israel ya. Ada tuh ya di video saya sebelumnya banyak tuh ya video saya mengkritik Israel dan mengkritik Amerika. Ya, kemudian kalau misalnya kita naikkan levelnya misalnya dengan skala nuklir misalnya. Jadi tanpa kita sadari, ternyata Israel itu sudah punya nuklir, guys. Banyak orang mengatakan, oh mereka nggak punya nuklir. Punya, guys. Dari mana? Ya menemukan nuklir itu kan orang Yahudi, Albert Einstein, ya kan? Nggak masa Israel nggak punya nuklir, ya benar aja. Orang mereka yang menemukan nuklir kok, ya. Orang di Israel itu banyak orang yang jenius kok. Mereka dekat dengan Amerika, ya pasti dikasih lah. Nggak mungkin nggak dikasih ya. Makanya ada istilah opsi Samson ya. Apa sih opsi Samson itu? Kalau mereka diserang, mereka akan ya mau nggak mau harus menggunakan nuklir gitu ya. Itu sebenarnya bentuk pertahanan daripada Israel ya. Itu untuk pertahanan ya, bukan untuk menyerang negara lain. Jadi kalau misalnya kita bandingkan dengan Indonesia misalnya atau Konoha misalnya, Konoha itu kan selalu mengutuk ini ya, mengutuk Israel ya, dikit-dikit kutuk ya, kutuk ya. Bayangkan selama beratus tahun ya, bertahun-tahun kita kutuk terus Israel. Kalau misalnya suatu saat mereka marah gitu ya, karena mereka selalu dikutuk ya, lalu mereka meluncurkan rudal nuklir ya ke Indonesia. Siapa yang paling jahat? Ya Indonesia yang paling jahat lah. Israel kan nggak pernah ngutuk Indonesia gitu ya. Bahkan mereka kadang nggak tahu di mana sih Indonesia gitu. Mereka lebih tahu Bali daripada Indonesia. Tapi kita mengutuk terus kan Israel kan.
Jadi kalau misalnya kita punya nuklir ya, kalau misalnya kita bandingkan misalnya kita punya nuklir, Indonesia punya nuklir, ya lalu kita bersengketa dengan Israel misalnya. Kalau kita punya nuklir itu ya otomatis ya kita pasti membumi hanguskan Israel dong kan. Jadi yang paling baik itu sebenarnya ya Israel gitu, tanpa kita sadari. Kenapa saya mengatakan Israel itu paling bisa menahan diri atau paling baik? Karena mereka punya nuklir, walaupun mereka dikutuk, mereka tidak mau menggunakan nuklirnya. Itu tanpa kita sadari. Ya. Bagaimana dengan Indonesia? Indonesia kalau punya nuklir ya pasti membumi hanguskan Israel dong ya. Jadi sebenarnya yang jahat itu ya bisa aja kita yang jahat kan. Ya. Jadi banyak tuh ya orang yang membenci Amerika gitu ya. Amerika tuh jahat dan sebagainya. Jadi gini guys, kalau kita di pihak Amerika, kalau kita di posisi Amerika, bisa aja kita lebih jahat daripada Amerika. Kenapa? Karena kita punya wewenang, punya nuklir gitu. Iya kan? Sekarang aja ya kalau kita berpikir secara rasional, ada banyak tuh kejahatan-kejahatan di Konoha tanpa kita sadari. Seperti misalnya, pada saat bulan puasa gitu ya, ada saja orang yang sweeping, itu kan kejahatan itu namanya. Padahal kan kita bukan negara agama, kita negara demokrasi. Kemudian selain itu, ya ada pelarangan penjualan daging babi misalnya, kemudian mempersulit izin pembangunan gereja misalnya. Itu kan kejahatan itu namanya. Itu namanya intoleransi guys. Ya, intoleransi dibalut dengan agama ya. Kemudian mempersekusi orang lagi ibadah. Ada sekitar 1000 gereja yang dibakar di Indonesia guys, tanpa kita sadari. Jahat itu namanya. Ya bisa aja kita lebih jahat daripada Amerika ya, makanya kita harus introspeksi diri, jangan dikit-dikit Amerika yang jahat gitu. Ya saya tahu ya Amerika itu ada orang jahat ya, di Indonesia juga kan orang jahat ada. Emang semua orang Indonesia itu suci gitu? Enggak kan. Jadi jangan terlalu membenci suatu negara itu berlebihan gitu, nggak boleh seperti itu ya. Kita harus berpikir rasional ya. Kenapa? Karena kita akan banyak kehilangan peluang gitu kalau kita selalu membenci Amerika, membenci Israel ya. Selama ini kita selalu mendoakan yang namanya kehancuran Israel ya, mendoakan kehancuran daripada Amerika dan sebagainya. Bahkan pemuka agama banyak yang berdoa seperti itu guys. Itu jahat namanya. Emang ada doa yang negatif? Itu doa yang sangat jahat sekali. Kalau misalnya mengatakan, itu karena Netanyahu itu ya melakukan kejahatan di Gaza dan sebagainya. Come on. Kita tuh jauh dari Timur Tengah ya. Jadi kita cuma dapat informasi katanya dan katanya. Kalau boleh jujur-jujuran aja ya, waktu Hamas menyerang Israel 7 Oktober tahun 2023 kalau nggak salah ya. Ya, itu kejahatan. Kenapa kita tidak pernah mengungkit ini ya kan? Ya kalau mau fair-fairan ya itu juga kejahatan. Apakah semua orang Israel itu jahat? Enggak. Bahkan ya, ini berkali-kali saya mengatakan, yang ngasih listrik ke Gaza itu ya Israel ya. Kemudian ngasih lowongan kerja ke Gaza itu ya Israel ya. Kemudian air bersih, makanan, dan sebagainya ya. Kurang baik apa coba mereka? Ya, harusnya dihargai dong ya. Walaupun ada juga yang jahat, ya itu mah lumrah ya. Di suatu negara kan seperti itu. Seperti yang saya katakan tadi itu ya. Analogi pesantren itu. Kalau ada lulusan pesantren itu radikal, apakah semuanya radikal? Enggak kan? Jadi kita nggak bisa menyamaratakan semuanya. Nggak boleh seperti itu guys ya. Bagaimana dengan korban yang ada di Gaza? Ya makanya saya katakan, kalau kira-kira nggak mampu ya bersaing dengan Israel, ya jangan mancing-mancing dong ya. Biasa aja gitu ya. Biasa aja guys. Kalau misalnya mengatakan, mereka penjajah. Guys, penjajahan itu akan selalu ada kalau ada yang namanya kebodohan. Menjajah itu tidak hanya menggunakan fisik, menggunakan ekonomi gitu. Kita tahu sebenarnya dijajah menggunakan ekonomi. Dijajah siapa? Dijajah negara luar gitu. Dijajah Singapura. Singapura menjaga kita tanpa kita sadari. Ya dengan cara apa? Dengan cara ekonomi gitu. Kita bergantung sama investasi luar gitu. Itu kan menjajah itu namanya. Tanpa kita sadari gitu. Ya. Walaupun biasa disebut dengan kerjasama, tapi kan kita kan nggak punya ini ya, nggak punya kompeten ya. Jarang-jarang SDM kita punya kompeten ya. Ada yang punya kompeten, tapi jarang-jarang ya. SDM kita itu kurang gitu. Jadi kalau SDM kita itu kurang ya, SDM kita bermasalah, mau nggak mau kita harus dijajah. Ya makanya banyak
warga Indonesia itu jadi pembantu di luar negeri, di Arab, di Malaysia, dan sebagainya. Kenapa banyak pembantu di luar negeri orang Indonesia? Apa? Kenapa banyak jadi babu? Apa alasannya? Ya karena kita nggak punya SDM gitu. Sumber daya manusia kita itu sangat rendah sekali. Ya itu tanpa kita sadari ya. Jadi penjajahan akan tetap ada kalau ada yang namanya kebodohan. Bagaimana dengan yang ada di Gaza? Ya kalau misalnya ada yang mengatakan bahwa Israel menjajah Gaza itu ya karena mereka bodoh. Orang Gaza itu bodoh gitu. Kenapa saya mengatakan bodoh? Ya mereka nggak membangun ekonomi mereka gitu ya. Mereka nggak berpikir gitu ya. Mereka nggak berpikir waras, pemimpin-pemimpinnya nggak berpikir waras ya. Kalau nanti nyerang Israel, kita nggak punya teknologi. Ya tunggu dulu lah, punya teknologi dulu baru serang gitu. Harusnya kan seperti itu ya, berpikir rasional, bukan nekat ya kan. Kita nggak tahu apa yang terjadi di Gaza sana ya. Karena ada semacam kecurigaan saya juga gitu. Apa kecurigaan saya? Jadi pasukan Indonesia yang dikirim ke Gaza itu ditolak oleh petinggi daripada Hama. Petinggi Hama mengatakan nggak boleh masuk ke Gaza. Jadi ada semacam yang ditutupi oleh petinggi daripada Gaza itu sendiri ya. Jadi kita harus membuka mata gitu ya. Nggak boleh terlalu lugu-lugu amat. Kita harus berpikir rasional gitu. Kita tidak boleh berpikir hitam putih. Menurut kalian gimana? Coba tulis kolom komentar ya. Oke. Sekian video ini. Terima kasih sudah memahami. Saya kaum intelektual. Salam rasional.